Halo, halo. Ehm, udah lama ya nggak live Instagram. Mari kita mulai. Eh, Live hari ini. Kali ini belum ada topik yang spesial. Nanti saya akan siapkan topik spesial buat Anda. But saya akan bahas hari ini. Ya, saya akan bahas hari ini masalah atau kendala apa dalam membaca. Oke, yang Anda alami. Oke. Silakan di pause, saya akan menjawab semua pertanyaan Anda ya. Ini bisa diedit nggak ya? Ya wis, oke lah. Oke, so teman-teman, live kali ini saya akan membahas tentang kendala-kendala yang Anda alami dalam membaca. Oke, tadi saya udah masukin di story saya untuk menampung pertanyaan-pertanyaan yang akan saya jawab sore ini. Oke. Nah, teman-teman yang belum sempat menjawab, belum sempat memasukin pertanyaan-pertanyaan ke question box saya di story saya sebelumnya, bisa langsung komentar di live ini biar saya bisa menjawab pertanyaan Anda. Oke? Jadi next time saya akan bahas tentang topik-topik yang berbeda, topik-topik lain. Hari ini kita mau jawab, kalau misalkan Anda mau menuntaskan satu buku non-fiksi, kesulitan Anda apa aja, tantangan Anda apa aja. Oke? Silakan sambil nunggu yang lain. Kalau ada pertanyaan langsung aja ketikin di komentar. Oke? Halo, halo, halo. Oh, oke. Bisa gitu ya. Baik, ini ada satu pertanyaan. Bagaimana cara menerapkan secara konsisten apa yang kita baca, apalagi dengan banyaknya ilmu yang kita pelajari? Nah, dari naturerap.id. Oke. Baik. Bagaimana cara menerapkan secara konsisten apa yang kita baca, apalagi dengan banyaknya ilmu yang kita pelajari? Pertama, yang paling pasti, yang paling penting adalah kita harus tahu sih, kita harus menyempitkan ya. Kita harus menyempitkan area fokus kita. Dalam arti begini, sudah jelas belum goalnya apa? Sudah jelas belum mau ke arah mana? Oke? Sudah jelas belum goal jangka pendeknya 12 minggu ini mau kemana? Nah, untuk bisa bikin goal jangka pendek, kita harus punya visi jangka panjang. 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, Anda mau menjalani kehidupan Anda seperti apa? Oke, lalu punya goal jangka pendek. Nah, dari goal jangka pendek ini baru kita bisa petakan. Kurikulum Bank Mandiri kita apa. Nah, jadi kalau kita sudah tahu kurikulum Bank Mandiri kita apa, kita nggak sembarang beli buku, kita nggak sembarang baca buku. Nah, dengan demikian kita akan menyempitkan konteks. Oh, oke, sekarang saya mau dalamin hal ini. Nah, saya mau mempraktekkan isi dari buku-buku ini yang ada di dalam kurikulum Bank Mandiri saya. So, kita mulai praktekin. Nah, kalaupun sekarang misalnya kita punya pemikiran bahwa oke, Pak, ini buku bagus, saya mau praktekin, makanya saya baca. Okay? Tapi kan kalau kita mengatakan bahwa tapi banyak banget ilmunya, banyak banget buku yang harus saya baca, banyak banget informasi yang harus saya baca, berarti informasi yang kita baca itu nggak fokus. Berarti informasi yang kita baca itu tidak sesuai dengan kurikulum Bank Mandiri kita. Nggak sesuai dengan apa yang menjadi kendala kita atau apa yang menjadi hal yang harus kita terapkan. Nah, jadi mulai dari awal itu kita harus sudah susun dengan sangat rapih ya. Kita harus bangun kejelasan kurikulum pengembangan diri kita itu apa gitu. Nah,
Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut silakan ditanyain aja lagi, oke? Ini satu, kemudian saya lihat tadi ada beberapa komentar, pertanyaan. Susah konsentrasi dalam membaca buku kalau baca buku non fiksi, oke? Kenapa susah konsentrasi kalau baca buku non fiksi sementara baca buku fiksi itu gampang banget? Pertama, buku fiksi itu memberikan feedback loop yang cepat, oke? Artinya begitu Anda membaca buku non fiksi, baca buku fiksi, Anda langsung dapat kepuasan, Anda dapat kenikmatan, oke? Anda dapat feedback yang membuat Anda puas dan Anda dibangun penasarannya di situ. Buku fiksi, dahsyatnya buku fiksi adalah buku fiksi selalu membuat kita penasaran. Nah, kalau Anda baca buku fiksi selalu ada mulai diperkenalkan tokoh diperkenalkan dengan masalah, dia punya visi, oke, dia punya visi. Kemudian dia menghadapi kekurangan, punya masalah yang harus diatasi, oke. Nah, begitu kita diperkenalkan dengan tokoh utama di dalam cerita fiksi itu, kita langsung muncul pertanyaan dalam pikiran kita yang berpikir, gimana ya? Gimana caranya dia berhasil menangani masalahnya dia? Dia berhasil nggak ya? Nah, kita mau tahu prosesnya, kita mau tahu hasil akhirnya seperti apa. Jadi kita terbangun penasaran. Nah, di dalam otak kita, ini lebih tepatnya cara kerja otak kita itu sifatnya Gestalt. Gestalt itu dia harus mendapatkan sebuah informasi yang utuh, oke? So, ketika Anda dibikin penasaran, diberikan sebuah situasi yang gantung, Anda tidak dapat jawabannya, Anda akan tidak bisa berhenti untuk mencari jawabannya, untuk membuat diri Anda menemukan jawaban dan memuaskan rasa penasaran Anda dan mengisi kekosongan-kekosongan di dalam otak Anda yang terbentuk karena penyusunan cerita yang disusun oleh penulis buku fiksi. Nah, sementara buku non fiksi nggak banyak yang tulisnya kayak gitu. Ada sih buku non fiksi yang ditulis dalam bentuk cerita. Misalkan saya suka dengan buku-buku John Gordon. John Gordon menyampaikan pesan-pesan penting dalam kehidupan dalam bentuk cerita. Nah, itu dia membuat kita penasaran untuk terus membaca dan terus membaca. Oke? Nah, ada yang seperti itu tapi sangat-sangat jarang. So, karena sangat jarang, kita nggak bisa dong memaksakan buku itu harusnya kayak gini baru saya bisa baca. Nggak bisa. Yang bisa kita ubah adalah diri kita. So, bagaimana kita menyesuaikan diri kita supaya kita bisa menuntaskan buku-buku kita dengan pemahaman tinggi. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa konsentrasi membaca buku non-fiksi? Pertama, yang siapin PR dulu. Siapin PR dalam arti visi saya apa, goal saya apa, rencana saya apa, lalu buku-buku apa yang harus saya baca. Itu aja sudah akan membuat kita penasaran. Karena kita jelas, kita tahu apa yang mau saya ambil dari buku, apa yang saya butuhkan dari buku untuk saya eksekusi. Nah, sedangkan pada saat kita membaca, pada saat aktivitas kita membaca, punya tujuan dong dalam membaca. Saya mau baca buku ini. Buku ini tentang apa sih? Kita harus jelas dong. Sehingga kita tahu mau cari apa informasi itu. Jadi apa yang diberikan buku kepada kita, kita harus jelas. Sehingga kita tahu apa yang mau kita cari. Oke? Nah, Anda harus tahu apa yang bisa buku berikan buat Anda. Apa konsep unik dari buku itu. Oke? Nah, dalam konteks ini bukan berarti bahwa Anda nggak boleh baca buku untuk menikmati. Feel free. Ada buku-buku yang saya baca untuk menenangkan diri saya. Contohnya, sekarang saya menghadapi berbagai tantangan dan dalam situasi seperti ini saya mau menenangkan diri saya. Saya ambil satu buku, oke? Buku yang tidak ada kaitannya sama kurikulum pemandiri saya, oke? Buku yang tidak ada kaitannya sama kurikulum pemandiri saya sekarang, tapi itu bisa membuat saya tenang, oke? Saya baca buku Scary Close. Saya baca dengan pendekatan biasa, saya tetap bisa konsentrasi dan lain-lain, menikmati apa yang saya baca. Kenapa? Saya ada tujuan membaca.
Saya mau tahu proses yang dia jalankan, bagaimana proses dia mengatasi permasalahan-permasalahan dalam kehidupannya, dalam relasinya, sehingga itu membuat saya tenang, membuat otak saya jadi bisa memikirkan hal lain dibanding masalah yang sedang saya hadapi. Nah, bisa aja kita menghadapi situasi-situasi seperti itu, oke? Dan simpelnya sebelum itu dilakukan, sebelum Anda terbiasa melakukan itu, mulai dengan membuat tujuan yang jelas dalam membaca. Jadi sekarang nih Anda lagi baca buku ini. Anda harus tahu konsep unik yang bisa buku itu berikan kepada Anda. Oke? Sebagai pembaca. Karena tujuan akhir membaca adalah mendapatkan 100% apa yang pembaca butuhkan. Bukan mendapatkan 100% apa yang penulis sampaikan. Bukan. Sekarang Anda butuhnya apa? Kalau Anda membaca sesuatu yang Anda nggak butuh, Anda pasti nggak akan excited. Anda pasti nggak akan semangat untuk baca bukunya. Oke? Jadi Anda akan selalu akan ada muncul hal yang lebih seru daripada baca buku. Kenapa? Baca buku juga itu yang pertama, fast feedback di buku non-fiksi. Kedua, Anda harus punya tujuan. Sedangkan yang kebalikan dengan nomor satu adalah buku non-fiksi itu Anda baca hari ini, Anda baca sekarang, feedbacknya nggak hari ini. Feedbacknya bisa 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, atau bahkan kelihatan setelah 5 tahun Anda menerapkan isi buku itu. Jadi otak kita ini selalu mencari nikmat dalam waktu singkat, ya. Jadi dia nggak bisa delay gratification. Itu Anda harus melatih diri Anda. Oke, salah satu buku yang sangat bagus membahas tentang delay gratification adalah The Marshmallow Test. Nah, Marshmallow Test ini adalah buku yang merupakan hasil penelitian dari orang-orang anak kecil, ya. Anak kecil dikasih marshmallow, dimasukin ke dalam satu ruangan yang nggak ada apa-apanya, ya. Ada meja kursi tapi nggak ada orang lain. Dikasih satu marshmallow di depannya, ditaruh di atas mejanya. Nah, kalau kamu berhasil tidak makan marshmallow ini dalam waktu 15 menit, ya. Saya lupa jangka waktunya berapa lama, ya, katakanlah 15 menit. Kalau dalam 15 menit marshmallow ini masih utuh, kamu dapat marshmallow satu lagi. Jadi kamu boleh makan 2 marshmallow kalau kamu berhasil nahan diri tidak makan marshmallow selama 15 menit ini, gitu ya. Nah, ditinggal. Nah, perilaku anak-anak ini lucu-lucu. Ada yang pencet-pencet marshmallow-nya, ada yang cium-cium, endus-endus marshmallow-nya, ada yang dia ambil, dia perhatikan, dia lihat, terus dia jilat, terus dia taruh lagi, oke? Dia jilat lagi, taruh lagi. Kan belum dimakan, kan? Belum melanggar aturan itu, oke? Nah, ada yang karena dia jilat, lama-lama dia nggak tahan, dia makan, oke? Nah, itu adalah tentang delay gratification. Kita harus melatih diri kita bisa delay gratification. Nah, salah satu yang membuat kita delay gratification adalah kita membaca hal yang penting buat kita, hal yang pertumbuhannya bagus buat kita, bagus buat pertumbuhan kita. Efeknya akan kita rasakan 2-3 bulan, setahun lagi, 2 tahun lagi. Itu yang akan terjadi. Oke? Nah, supaya kita lebih gampang untuk bisa memastikan, oh oke, ini bermanfaat buat saya harus baca buku ini, bikin tujuan membaca. Sebelum bisa bikin tujuan membaca yang efektif, sebelum bisa bikin tujuan membaca yang bikin Anda semangat, bikin Anda happy, bikin Anda semangat baca bukunya, Anda harus tahu goal Anda apa. Goal 12 minggu ke depan Anda apa. Itu Anda harus tahu, gitu ya. So, seperti itu. Karena kalau misalkan Anda tanya ke saya nggak akan pernah jawab dengan, oke, tipsnya kayak gini loh. Kalau saya jawab dengan tips, nanti tips bagaimana membaca dengan konsentrasi kalau kita stay at home. Nanti bagaimana membaca dengan konsentrasi kalau lagi di cafe. Wah, banyak banget ranting-rantingnya. Kalau Anda sudah beresin internalnya kita, kejelasannya kita, motivasi kita yang sangat jelas, yang hanya cocok untuk Anda nggak pusing lagi masalah konsentrasi itu. Oke? Kenapa suka nggak konsen ya Pak pas baca buku kalau lagi banyak pikiran? Gini,
mekanisme pikiran kita sebenarnya sudah sangat bekerja sama dengan kita. Oke, setiap kali Anda ambil buku, contoh ya, setiap kali Anda ambil buku, otak Anda langsung tahu, oh oke, buku, dia mau baca. Kalau dia mau baca, berarti saya harus menenangkan pikiran. Oke, nah dalam 24 jam akan pikiran bawah sadar kita akan membombardir pikiran sadar kita sebanyak 60.000 sampai 80.000 buah pikir dalam 24 jam. Oke. Jadi bukan karena Anda baca buku banyak pikiran, tapi pikiran itu memang sudah ada di sana. Oke. Mari kita analogikan dengan pikiran ini adalah ikan. Oke, ikan di lautan. Nah, misalnya kalau Anda lagi tidak fokus pada sesuatu, Anda lagi kerjain sesuatu yang lain, melakukan sesuatu yang menarik perhatian Anda karena memberikan fast feedback loop kepada Anda, maka pikiran Anda terkunci di satu hal yang sedang Anda kerjakan itu. Dan pada saat itu, buah pikir ini antri. Oke, antri, dan dia nggak bisa memberikan Anda gangguan. Oke, karena pikiran Anda sudah terkunci. Kenapa pikiran Anda bisa terkunci? Karena Anda tertarik dengan apa yang sedang Anda lakukan. Tapi kalau Anda baca buku, kenapa kok pikiran itu nggak terkunci di bawah? Ya, nggak terkunci, fokus Anda nggak terkunci. Buah pikir ini nggak ngantri di belakang fokus itu. Kenapa? Karena Anda tidak membuat, untuk apa sih Anda baca buku itu? Membuat tujuan membaca Anda. Kalau Anda tidak punya tujuan membaca, otak Anda akan, kamu mau ngapain baca buku ini? Mikirin ini lah, mikirin ini lebih seru, lebih gampang. Baca buku mah susah. Dan lagian kamu nggak tahu kan kamu mau ambil apa dari buku itu. Gitu ya. Coba bayangin, Anda mau keluar rumah, Anda telepon taksi. Oke, taksi datang. Ya, sekarang kan kalau Anda pakai apps, panggil GoCar atau GrabCar, itu Anda langsung memasukin tujuan Anda kan. Kalau Anda nggak punya tujuan, mau nggak panggil GrabCar? Anda nggak mau. Kalau Anda nggak punya tujuan, mau nggak Anda baca buku? Anda nggak mau. Otak Anda nggak mau. Walaupun Anda bilang, baca buku itu penting loh untuk kemajuan saya. Tapi Anda nggak jelas mau kemana, otak Anda pasti nggak mau. Karena nggak nikmat, nggak seru, nggak dapat manfaat. Ngapain gitu, oke? Nah, misalkan taksinya pun datang. Oke, Anda masuk ke dalam taksi Anda. Pertanyaan pengemudi taksi kepada Anda yang pertama adalah, Anda mau kemana? Dia nanya tujuan Anda. Oke, ya nggak tahu Pak, Bapak mau kemana, saya ikut aja. Oke non, ke rumah saya aja ya non. Nggak mungkin banget kan itu, nggak mungkin banget terjadi. Jadi sama, baca buku juga sama. Tentukan tujuan membaca Anda. Anda mau dapat apa dari buku itu? Anda mau paham konsep unik apa dari buku itu? Terus dampaknya dalam hidup Anda apa? Jadi harus menjawab dua pertanyaan ini. Konsep unik apa yang Anda mau pahami dari buku? Kemudian dampaknya kalau saya udah paham itu, terus saya kenapa? Saya bisa apa? Bisnis saya bisa apa? Karir saya bisa kenapa? Oke, hidup saya bisa kenapa? Nah, itu harus dituliskan. Kalau nggak ada, ya pikiran Anda nggak ngelok ke situ. Ya, apapun harus punya tujuan. Baca buku kalau Anda nggak punya tujuan, Anda nggak ngelok pikiran Anda di buku itu, nggak ngelok Anda mau dapat buku manfaatnya apa, ya pikiran Anda mikir macam-macam dan Anda nggak bisa konsentrasi. Apakah saat mereview, oke, ini gimana ya? Oke, bisa. Nah tadi banyak juga ya. Oke. Wow. Sebentar. Apakah saat mereview setiap bab sambil bertanya pada diri sendiri perlu ditulis menjadi list? Nggak perlu. Otak kita nggak bisa menolak yang namanya pertanyaan. Cukup ditanya aja. Ditanya saja tanpa ditulis versus ditulis, perbedaan dampaknya ke dalam diri kita nggak beda jauh. Tapi reportnya beda jauh. Oke? Nah, otak kita nggak bisa menolak pertanyaan. Setiap kali pertanyaan itu masuk ke otak kita, kita menerima pertanyaan itu, kita mendengarkan pertanyaan itu, atau kita membaca sebuah pertanyaan, otak kita otomatis langsung cari jawaban. Oke? Nah, sekarang out of topic sedikit di luar buku.
Pertanyaan apa yang Anda ajukan pada diri Anda ketika Anda sedang melakukan kesalahan? Pertanyaan apa yang Anda ajukan pada diri Anda secara otomatis ketika Anda sedang tidak feel good? Kenapa? Saya merasa ada yang nggak beres dalam pikiran saya, dalam diri saya. Fokus Anda kemana? Dia cari yang nggak beres. Oke? Misalkan Anda lagi feel down, terus Anda bertanya, kenapa ya saya sangat mudah bangkit dari situasi feel down dan fokus lagi pada tujuan saya? Wah, langsung otak Anda cari jawabannya secara berbeda, state Anda akan berbeda, pemikiran Anda akan berbeda, fokus Anda akan berbeda. Jadi kualitas pertanyaan kualitas pertanyaan akan mempengaruhi kualitas berpikir kita dan akan berpengaruh pada kualitas hidup kita. Nah, dan otak kita nggak mungkin bisa menolak pertanyaan. Coba ya, Anda jangan jawab saya. Berusaha dengan sangat keras jangan jawab saya. Tadi pagi Anda sarapannya apa? Oke, langsung muncul jawabannya, betul? Kalaupun Anda nggak sarapan, Anda bilang Anda nggak sarapan, muncul jawaban. Karena begitu dapat pertanyaan, otak akan selalu mencari jawaban. Oke, jadi tulis atau tidak tulis, nggak ada masalah. Saya prefer sih nggak ditulis ya, praktikal aja. Prinsip dari Baciklat itu adalah minimum effective dose. Usaha minimal untuk hasil yang optimal. Jadi kalau bisa nggak repot, ngapain repot? Oke, nah nggak perlu ditulis list. Oke. Terus Pak, untuk brain based learning, maksudnya brain based learning ya, ini ketikannya cuma based learning, tahap baca kilat itu 10 menit. Itu benar-benar dibaca atau dibuka aja. Nah, Pak Hans, pertanyaan Bapak adalah asumsi sudut pandangnya dari pikiran sadar. Pada saat kita melakukan brain based learning, pada saat kita melakukan baca kilat, itu adalah untuk pikiran bawah sadar kita. Pikiran sadar tidak berperan sama sekali dalam langkah baca kilat yang cuma 10 menit itu. Oke? Jadi dibuka aja. Bagi pikiran sadar itu cuma dibuka halaman per halaman. Tapi dengan kita mengkondisikan pandangan mata kita secara berbeda, mata kita memotret itu dan pikiran bawah sadar menangkap itu semuanya. Memang dalam 10 menit ini kelemahannya pikiran sadar belum tahu apa-apa. Karena memang langkah ini bukan untuk pikiran sadar. Oke? Mungkin di sesi live yang berbeda, saya akan jelaskan tentang brain based learning. Tapi anyway, di YouTube saya juga sudah ada. Anda cari di YouTube Agus Baca Kilat, cari aja kata kuncinya brain based learning gitu ya. Nah, itu udah lengkap. Saya jelasin pakai flip chart malah. Oke? Pakai spidol. Saya juga lihat saat baca kilat. Kenapa bukunya dibalik ya pada saat baca kilat 2 kali dan dibaca dari cover belakang sampai cover depan. Sedangkan di buku baca kilat tidak ada menyatakan demikian. Dulu saya mengajarkan demikian karena buat seorang pemula yang baru praktek baca kilat, itu sulit untuk mempertahankan apa yang disebut dengan PMR. Oke? Jadi PMR-nya bisa hilang muncul. Kenapa? Karena dalam posisi buku yang tegak, mata kita itu, otak kita tuh penasaran apa sih yang ada di buku, terus mata kita balik fokus ke buku, itu nggak PMR lagi. Nah, membalikkan buku dalam posisi seperti ini membuat otak kita nggak penasaran lagi sehingga kita gampang mempertahankan PMR. Nah, kalau kita udah gampang mempertahankan PMR, ya kita melakukan langkah baca kilat lebih lancar. Jadi salah satu tips untuk menjalankan langkah baca kilat dengan lancar adalah gak usah peduli isi buku itu. Jadi bukunya mau terbalik, bukunya mau tegak, ya gak ada masalah. Cuma ya jangan sampai di depan umum Anda baca kilat bukunya terbalik. Nanti pusing Anda, kayak gitu kan. Nah, di buku terbaru saya sudah hilangkan itu biar orang gak usah terlalu pusing mikirin itu. Oke? Mau nanya Pak Agus, bagaimana jika buku yang kita baca berisikan pasal-pasal? Berarti 100% isi buku harus kita baca ya Pak? Nah, pertanyaan saya balik kembali ke Pak Herman. Pak, apakah saat ini, dalam waktu dekat ini, ya, Bapak sedang membutuhkan semua pasal itu atau pasal dalam kasus-kasus tertentu saja? Gitu. Jadi, balik lagi tujuan membaca. Intinya tolong jelaskan tahapan baca kilat setelah membuat tinjauan. Wah, ini sudah saya jelaskan juga di YouTube panjang lebar. Oke, ada video 45 menit, ada video 30
3 jam juga ada, oke? 2,5 jam ada. Jadi di sini saya mau jawab kendala-kendala yang dihadapi apa aja, oke? Gimana cara buat tujuan buku yang isinya beberapa undang-undang dalam buku tersebut dan isinya saling berkaitan? Sekali lagi fokus pada apa yang Anda butuhkan. Sekarang Anda butuh kasus apa? Anda butuh undang-undang dalam konteks apa? Itu yang dicari tahu. Oke? Jadi undang-undang itu bukan untuk dihafal, tapi undang-undang itu untuk dijadikan referensi. Jadi tugas kita adalah tahu kalau kasus ini harus cari ke undang-undang bagian apa. Jadi dari situ baru kita hafalin pasal-pasal atau undang-undang itu, gitu ya. Memang beda buku, beda konteks, tapi jangan berprasangka bahwa oh kalau buku ini harus dibaca semuanya. Enggak dong, ya. Tergantung tujuan. Nah, tadi ada yang konsultasi di DM-nya saya, ada yang DM, "Pak, saya ini mahasiswa hukum. Hukum ini kan ya penting semuanya, saya harus baca. Saya nggak bisa selective reading, jadi saya harus membaca semua dari awal sampai akhir." Nah, kalau kita merasa sebuah buku apapun, buku teknis, buku apapun, kalau kita merasa buku itu penting dari awal sampai akhir, berarti kita mulai dari titik nol. Atau kita mulai dari pengetahuan yang basic banget. Nah, itu sekarang gini, kalau kita lagi baca buku dan misalkan saya baca buku tertentu, buku itu bisa bawa saya ke level 10, terus sekarang posisi saya itu cuma di level 1. Nah, paling make sense supaya saya bisa paham dengan bagus, supaya saya bisa belajar dengan lancar, saya nggak mikirin tangga 10, oke? Saya nggak mikirin level 10-nya. Saya mikir, oke, sekarang saya level 1. Supaya saya bisa sampai level 10, sekarang saya harus naik ke level 2. Tujuan seperti apa yang harus saya buat supaya saya naik ke level 2 dengan cepat? Dengan pemahaman yang baik, dengan fondasi yang baik. Nah, pahami itu dulu. Jadi buat tujuan membaca selapis demi selapis. Oke, jangan bikin tujuan membaca langsung mau merangkul semuanya. Anda akan buang waktu dan momentum pemahaman Anda hilang. Habis baca buku itu Anda nggak paham juga. Kenapa? Anda nggak bisa susun puzzle itu dalam kepala Anda, dalam pikiran Anda. Jadi sama dengan makan gajah juga harus segigit demi segigit. Bikin tujuan juga selapis demi selapis. Jadi Anda bisa membangun pemahaman yang sangat bagus gitu. Oke. Halo bro. Saya baru menyelesaikan modul 7 tanggal 23 kemarin, lusa, dan sedang berjalan menyelesaikan buku kedua. Semoga bisa memecahkan rekor membaca tepat waktu. Mantap Pak Christian. Oke. Kalau ada pertanyaan itu nanti boleh diajukan baik ke Facebook grup Baca Kilat kita. Kalau tanya di Facebook grup semua alumni bisa belajar. Oke, kita bisa refresh sama-sama. Saya akan terus menjawab. Kalau enggak Anda merasa sungkan, japri aja saya. Oke, bisa DM di Instagram. Good luck dan lanjutkan Baca Kilat Home Study course-nya Pak Christian. Oke. Halo Lisa, apa kabar? Halo Pak Zaki. Oke. Pak Herman, bagaimana jika bukunya yang berisi pasal-pasal? Sudah saya jawab ya. Pak Suri, perlukah membuat review atau rangkuman dari buku yang kita baca? Nah, cakep ini pertanyaannya. Perlu nggak kita membuat review atau rangkuman? Ini tergantung pada tujuan. Oke. Saya membuat rangkuman buku, review buku ya. Jadi saya bikin nama itu namanya Aquarius Note. Anda bisa cek Aquarius Note itu apa di onlinecourse.id. Dalam 1 tahun saya membuat ringkasan itu 300 buku ya. Itu sama dengan saya menyelesaikan 300 buku dalam setahun. Tapi saya jenuh. Kenapa jenuh? Karena banyak buku yang masuk konteks temanya tapi tidak menjawab tujuan saya. Oke, jadi saya nggak seru bacanya. Nah, sekarang balik lagi. Ini ada semacam timbangan gitu ya. Kurikulum pemandiri Anda, oke, akan ada buku-buku yang Anda tidak nyaman untuk share keluar. Kalau itu sesuai dengan kurikulum pemandiri Anda yang nyaman, yang selaras buat Anda, yang hanya cocok untuk Anda. Oke.
Terus terang ada buku-buku tertentu ya, buku-buku strategi bisnis yang tidak saya share keluar. Saya bilang buku, kalau ada orang tanya dan kebetulan pas judul bukunya, saya bilang itu judul bukunya bagus. Tapi ada juga buku yang saya publik, saya lagi baca buku ini penting buat Anda karena buku itu tidak cuma personal buat saya tapi bisa bantu banyak orang. Tapi ada juga buku yang personal buat saya belum tentu cocok untuk semua orang, saya nggak publish gitu. Nah, salah satu alasannya itu, salah dua alasan itu buku personal banget buat saya. Oke, saya walaupun menceritakan ini, kita tampil di zaman sosial media seperti ini, ada hal-hal yang memang Anda perlu privacy. So, buku apa yang Anda baca bisa aja Anda keep. Tapi kalau Anda mau membuat ringkasan, membuat review, maka kemungkinan buku-buku itu bukan buku yang personal banget buat Anda juga. Oke, akan ada kemungkinan gitu ya, nggak hitam putih di sini ya. Akan ada kemungkinan buku itu tidak terlalu personal buat Anda. Jadi Anda mereviewnya ya sekedar mereview bahwa buku itu bagus, sudut pandang ini, sudut pandang itu, seperti apa. Oke, feel free. Manfaat dari melakukan review apa? Pro-nya ketika Anda melakukan review itu, pemahaman Anda jauh lebih dalam. Pemahaman Anda jauh lebih bagus. Penguasaan terhadap materi itu naik level. Oke, jadi kalau pembaca kilat, misalkan Anda yang sedang ikut live ini, Anda lagi belajar baca kilat di belajarbacakilat.com, baca kilat home study course, sudah selesai mind map-nya, ceritakan mind map-nya kepada orang lain. Oke, saya punya satu alumni namanya Lita 8. Lita 8 dia bikin podcastnya menceritakan isi buku itu. Nah, salah satu podcast episode 3 atau 4 Anda bisa cari di Pustaka ya. Itu dia menceritakan isi buku yang pertama kali dia baca kilat beberapa bulan yang lalu. Dia lihat mind map-nya, dia langsung cerita berdasarkan mind map-nya panjang lebar, dan dia ingat semua isi buku yang dia baca. Kenapa? Karena dia baca dengan baca kilat, pemahamannya sangat tinggi. Nah, dia share dengan podcast Pustaka, itu akan membuat pemahamannya naik level. Pada saat kita membuat review, pada saat kita menjelaskan kembali, pemahaman kita akan naik level dan itu akan berdampak positif buat kita. Pada saat kita sharing buku, justru manfaat paling besar adalah diri kita karena kita jauh lebih memahami. Oke? Nah, tapi apakah setiap buku akan Anda review? Ya, tergantung gitu ya. Bagus Mona, saat saya sedang melakukan pindai jelajah, terkadang saya merasa penasaran. Apakah rasa penasaran itu termasuk dorongan untuk menjelajah dan hanya... Nah, itu termasuk dorongan untuk mencari jawaban, Pak. Go ahead, gitu ya. Kita akan tahu kalau kita menjelajah terlalu banyak pada saat kita mulai merasa bosan. Oke, kenapa kita bisa merasa bosan? Karena sebenarnya yang kita jelajah itu sudah tidak lagi relevan sama tujuan kita, makanya kita bosan. Oke? Saya gambarkan seperti inilah ya. Misalkan Anda dan teman Anda bertemu berdua gitu ya. Pada saat dia membahas tentang sesuatu yang menarik buat Anda fokus gak? Fokus kan? Anda dengerin. Apalagi kalau itu sesuatu tentang diri Anda. Okay? Anda pasti dengerin, Anda pasti kasih perhatian, Anda kasih fokus Anda. Tapi pada saat teman Anda sedang membicarakan topik lain yang Anda tidak tertarik, yang Anda itu gak relevan buat Anda, itu gak penting buat Anda nggak bisa memberikan fokus Anda lagi. Pikiran Anda pasti langsung melayang kemana-mana. Langsung mikirin hal lain. Ya kan? Nah, Anda nggak bisa bilang, saya nggak cocok, saya nggak seru nih sama pembahasan kamu. Ayo fast forward. Nggak bisa, tapi kita bisa lakukan itu di buku. Oke, kita punya kendali itu di buku. Oke, bagian ini nggak tertarik, nggak sesuai sama tujuan membaca saya bisa skip untuk cari jawaban saya yang lain. Oke, tapi kan kita nggak bisa lakukan itu untuk orang. Oke, seperti itu gambaran atau metafora atau analogi memindai menjelajah. Ngantuk, apalagi bukunya tebal. Oke, bukunya tebal memang enak untuk dijadikan bantal. Enggak, itu karena kembali lagi kita nggak punya tujuan. Posisi membaca juga mempengaruhi apakah kita duduk atau kita tiduran. Kalau ketiduran kan kita udah mengirimkan sinyal kepada otak kita, ini enak untuk tidur, ayolah kita tidur. Apalagi kalau kita nggak punya tujuan membaca, bukunya nggak seru buat kita.
Buku setebal apapun, kalau Anda sudah ada keharusan, sudah ada kejelasan, sudah ada tujuan untuk membaca buku itu, Anda bisa selesaikan buku itu. Oke? Ngantuk itu cuma simptom. Masalahnya adalah karena tidak ada kejelasan dalam diri Anda. Kapan waktu yang efektif untuk membaca? Anytime. Gak ada waktu yang tidak efektif. Saat ini pun misalkan sore-sore seperti ini, Anda bisa aja kalau Anda cari waktu yang efektif untuk membaca, itu berarti sebenarnya kita sedang bersembunyi di balik alasan. Saya nggak bisa baca di jam segini, saya ngantuk. Saya nggak bisa baca di jam segini, saya susah konsentrasi. Gak ada. Kalau Anda punya tujuan yang jelas, Anda punya keharusan yang tinggi untuk baca buku, jam berapapun Anda baca buku. Oke? Anytime. Tapi tentu kayak misalkan sekarang setelah kerja seharian bersama tim secara remotely, mereka semua work from home, saya nggak baca buku di jam kerja. Oke? Nah, setelah live ini saya main sama anak-anak. Setelah main sama anak-anak, baru baca buku. Kapan aja bisa. Oke? Yang penting buku itu available terus buat kita. Bawa buku kemana-mana atau buku tersedia di mana-mana, jadi kita selalu diingatkan, saya mau baca buku ini belum selesai, gitu ya. Oke? Oh, berarti dalam satu buku kita bisa membuat lebih dari satu tujuan. Yes, saat ini sekarang di level saya sekarang, tujuan saya satu. Nanti berikutnya, setelah saya naik level, tujuan saya beda lagi. Oke? Sampai buku itu sudah cukup menemani Anda, sudah cukup memberikan Anda pengetahuan untuk bikin Anda naik level, buku itu selesai perannya. Oke? Bagus, bagaimana cara jitu untuk menghafal sebuah bagan atau alur pada buku? Gini, lebih penting menghafal atau memahami? Lebih penting memahami. Selama ini kenapa kita hafal terus gampang lupa? Karena hafalan itu tidak ada fondasi pemahaman di balik itu. Nah, kalau kita sudah paham, kita bisa langsung otomatis jelasin dengan sudut pandang kita sendiri. That's it. Nah, sistem baca kilat akan memberikan Anda pemahaman yang sangat bagus. Oke? Dr. Gigi Anton. Pak Agus, tips dan trik supaya bahasa Inggrisnya bagus. Apakah bisa baca dan ngomong bahasa Inggris jelas? Agar bisa baca dan ngomong bahasa Inggris jelas. Gini, bahasa Inggris itu sebenarnya kita semua sudah punya basic. At least kita belajar di sekolah dulu. SMP, SMA kita belajar, mungkin kita pernah kursus dan kita pernah mendengarkan semuanya. Nah, itu artinya kita sudah punya fondasi dalam diri kita untuk bisa bahasa Inggris. Oke? Saya percaya apapun yang kita pelajari, seburuk apapun cara belajar kita, itu ada yang sedikit nyangkut dalam diri kita gitu ya. So, jangan pernah merasa bahwa itu nggak ada gunanya sama sekali. Tahap selanjutnya, di usia kita sekarang, usia berapapun Anda perlu exposure. Apa yang terjadi misalkan Anda terdampar di sebuah pulau, semua orang ngomong bahasa Inggris. Anda nggak ngerti bahasa Inggris. Nggak sampai 3 bulan Anda sudah bisa ngomong bahasa Inggris. Oke? Jadi karena apa? Karena kita di-expose. So, supaya kita lancar ngomong bahasa Inggris, berbahasa Inggris, expose diri kita. Baca buku bahasa Inggris, nonton film bahasa Inggris. Oke? Usahakan diri Anda ngomong bahasa Inggris. Oke? Contohnya waktu awal tahun ini ya, sebelum COVID merajalela, kami sekeluarga pergi ke China. Di sana selama 1 minggu, selama 10 hari. Ada pertemuan bisnis di sana, ada jalan-jalan sama anak-anak di sana. Nah, bahasa Mandarin saya pas-pasan, saya bisa dengar, tapi kalau suruh saya ngomong susah. Tapi hari kelima, hari terakhir pertemuan bisnis, partner bisnis saya bilang, wah, kamu pertama kali datang Mandarin kamu di sini, sekarang Mandarin kamu di sini. Kenapa? Di-expose terus. Otak kita dipaksa untuk mikir bahasa Mandarin, ngomong bahasa Mandarin, mendengarkan bahasa Mandarin. Nah, itu yang harus kita lakukan. Saat ini cuma exposure kita aja yang kurang. Expose. Ya, pertama susah. Wah, hari pertama saya meeting sama mereka itu pulang saya langsung tepar. Kenapa? Otak saya panas karena loading informasi dalam berbagai bahasa, dan di dalam otak ini dia kerja untuk menerjemahkan Mandarin ke Indonesia mau ngomong diterjemahin ke Mandarin dalam otak saya. Nah, itu pasti bikin kita cepat capek ya. Tapi all beginning is difficult. Don't worry about it. Alright. Pertanyaan-pertanyaan, terima kasih atas jawabannya Pak, sangat membantu, semoga terus membuat video. Oke, thank you.
Oke, masuk lagi satu komen. Oke, Pak, saya alumni Bajikilat 291. Halo Pak Iman. Ibu. Saat saya pindah jelajah sambil menutup mata, tapi kadang takut jika ada informasi yang tertinggal, khususnya kalau baca buku akademik. Karena kalau buka mata, akhirnya baca full. Memang ada beberapa alumni yang dia pindah jelajahnya nggak lihat buku, oke? Dia nggak lihat buku dan hasilnya bagus. Ya, dan hasilnya tapi saya nggak rekomen sama sekali. Karena itu benar-benar butuh fully trust dengan pikiran bawah sadarnya. Nah, seperti itu yang Ibu alami ya. So, saran saya kalau misalkan Ibu merasa pindah jelajah tutup mata Ibu, ada dorongan berhenti terus baru dibaca, itu works buat Ibu. Dan bagaimana Ibu tahu itu works? Selesaikan satu buku, lihat mind map-nya, seberapa persen tujuan membaca Anda tercapai. Oke, saya rasa 90% bagus banget dah. Oke, no worries about it. Tinggal penyesuaian, tinggal membiarkan diri kita terbiasa melakukannya melewati masa bingung ini. Oke, Pak, saya kesulitan masuk kondisi jenis, mau bangun gini. Banyak orang salah persepsi bahwa kondisi jenuh itu kondisi yang rileks, santai, dan gak mikir apa-apa. Nah, itu pemahaman yang salah gitu ya. Tugas dari pikiran kita adalah berpikir. Jadi dalam situasi apapun dia pasti punya buah pikir. Apalagi bawah sadar, seperti yang di depan saya ceritakan, bawah sadar kita itu akan membombardir pikiran kita dalam 24 jam sebanyak 60.000 sampai 80.000 buah pikir. Jadi nggak mungkin pikiran kita kosong. Meminta pikiran kita kosong itu sama dengan meminta jantung Anda berhenti berdetak. Nggak mungkin, itu sudah tugas dia. Pikiran kita perannya berpikir. So wajar. Di sini kita harus pahami bahwa kondisi jenis bukan mengosongkan pikiran. Kondisi jenis adalah menenangkan pikiran, menenangkan diri kita sehingga kita bisa arahin fokus kita pada hal yang benar-benar penting yang ingin kita lakukan. Nah, itu peran dari kondisi jenius ya. Jadi tipsnya adalah jangan berusaha. Semakin Anda ingin mengatur untuk masuk ke kondisi jenius, semakin susah masuk. Gampangnya gini, Anda mau tidur, bisa nggak Anda tidur waktu Anda rebahan di kasur, Anda bilang, saya harus tidur. Nggak akan bisa, betul? Ya, yang bisa Anda lakukan adalah rebahan dan biarkan diri Anda tidur. Jadi, mau masuk kondisi jenis, biarkan itu terjadi. Oke? Biarkan itu terjadi. Oke, berikutnya pertanyaan yang sudah masuk ke question box saya. Belajar Bajikilat sama belajar photo reading sama atau beda? Pertama kali saya mendapatkan inspirasi belajar tentang brain based learning, tentang membaca 1 halaman per detik, itu dari photo reading. Kemudian saya penasaran kok ini bisa terjadi. So saya belajar Evelyn Wood speed reading, saya belajar reading genius, saya belajar Zoc subliminal photography, saya belajar reading in light speed, saya belajar infinity reading. Nah, semua itu adalah sistem-sistem membaca 1 halaman per detik. Oke, jadi saya cari tahu di balik itu ada apa, cara kerja pikiran itu seperti apa. Oke, nah saya juga mendalami buku-buku neuroscience, pelatihan neuroscience, supaya saya paham apa yang terjadi dalam otak kita pada saat kita membaca. So, baca kilat sudah berkembang dari tahun 2007 sampai sekarang. Nah, kalau apakah apple to apple lagi dengan photo reading, I don't know. Saya sudah nggak ikuti photo reading perkembangannya seperti apa, tapi sejak dari 2007, 2009 saya pertama kali mengajarkan sampai sekarang, Bajikilat berkembang dari 1.0 ke 2.0 ke 3.0. Oke, itu adalah hasil prakteknya saya, feedbacknya peserta, feedback dari saya mengajar, saya mendalami dunia pikiran, itu jadi Bajikilat 3.0. Oke, apakah sama? Kalau sekarang jawabannya you try. Oke, pastinya lebih murah belajar Bajikilat daripada belajar photo reading kan. Oke, Pak, bagaimana membaca dan menghafal pola-pola tertentu dalam sebuah buku, misalnya buku tentang candlestick? Saya seorang trader juga, saya nggak pakai saya nggak baca pola candlestick karena bikin mumet.
Oke, saya hanya trader di zona-zona tertentu saja. Bagaimana polanya? Ya, bagaimana belajarnya bisa bikin mind mapping, mengelompokkan pola-pola tertentu. Oke, pola misalkan tren continuous, polanya seperti jadi bikin mind mapping, tren continuous ada apa aja. Oke, kemudian balik arah untuk dari uptrend ke downtrend polanya seperti apa. Jadi dikelompokin. Itu cara kita menghafal. Dulu saya menghafal dan lama-lama nggak seru, kelamaan. Oke, saya lebih suka trading dengan saya tahu buy-nya di mana, saya set, dia sampai, rencana saya jalan, dia nggak nyampe, ya udah, dibatalin. Oke, Pak, bagaimana caranya bisa prakteknya apa yang diajarkan di buku? Sedangkan kita harus melatih skill lain, sehingga skill satu buku yang lain bikin lupa. Ini naturerap.id, pertanyaan yang kamu udah masukin ke saya tadi di question box, saya udah jawab di depan. Jawabnya bikin kurikulum pemendirian jelas. Jadi nggak sembarang baca buku, nggak sembarang buku apapun mau diambil, buku apapun mau diambil gitu ya. Jadi jangan sampai kita membaca hanya untuk membaca, itu nggak bagus. Kita membaca untuk kita praktekin. Nah, supaya kita nggak sembarangan praktekinnya, ya harus jelas rencananya apa, harus jelas goalnya apa, harus jelas kurikulum pemendirinya apa. Susun itu dulu, oke? Pak mau tanya, kita udah baca dan meng-image bahan bacaan, terus apakah kita perlu baca normal lagi? Pak, sistem baca kilat itu kan ada 3 tahap. Tahapan pertama, bukunya itu tentang apa, cocok nggak sama kurikulum mandiri. Kalau cocok, bikin tujuan membaca, itu tahap pertama. Tahap kedua, masukin ke pikiran bawah sadar, yang mungkin istilahnya Bapak meng-image bahan bacaan itu. Nah, tahap ketiga adalah selective reading, menemukan mana informasi yang perlu Bapak pahami, yang menjawab tujuan Bapak saat ini, mana yang tidak menjawab tujuan Bapak abaikan dulu. Oke, capai tujuan Bapak dulu. Jadi misalkan Bapak sekarang mau ke Jakarta Barat gitu ya, Bapak mau ke rumah saya gitu, Bapak lewat berbagai jalan. Di Waze dia bilang Bapak mau ke rumah saya tuh bisa ada 3 jalur. Waze nggak pernah bilang lewatin 3-tiganya, ya kan? Dia akan pilih salah satu jalur yang paling cepat. Nah, lalu pada saat Bapak lewat jalur itu, terus Bapak lihat yang ada oh ini dia tempat yang saya mau kunjungi, rupanya di sini. Apakah Bapak langsung singgah? Enggak, Bapak capai dulu tujuan ke rumah saya, lain kali baru tujuannya berbeda ke situ. Jadi bukan baca normal. Di dalam sistem baca kilat kita melakukan apa yang disebut dengan selective reading. Kita milih jalur yang kita butuhkan untuk membangun pemahaman yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan kita dalam waktu sesingkat mungkin. Oke? Maksudnya ada 2 skill yang berbeda. Oke, kalau ada 2 skill yang berbeda, prioritaskan salah satu. Oke? Menguasai sebuah skill aja itu nggak gampang. Oke? Selama 1 bulan ini saya mengasah sebuah skill. Oke, saya nggak mengasah skill yang lain sebelum skill ini saya kuasai. Sebelum saya melewati masa bingung skill ini. Oke, ya 20 jam praktek lah masa bingungnya. Oke? Prioritaskan satu persatu. Oke, bagaimana cara saat kita membaca kita bisa merecall apa yang kita baca? Recall apa yang kita baca, kita harus basically kalau secara teknisnya punya tujuan membaca, oke? Dan pakai brain based learning. Kalau kita nggak pakai brain based learning, pikiran sadar baca buku, pikiran bawah sadar ngajak kita kemana-mana. Susah untuk memahami apa yang ada di isi buku. Kalau susah memahami apa yang ada di isi buku, apalagi mau merecall, oke? Salah 2, misalkan Anda sudah melakukan dengan baik, Anda sudah bikin tujuan membaca, Anda sudah bikin mind map. Bagaimana cara merecall? Bisa lihat mind map, bisa ajak teman diskusi, bisa ceritakan ke orang lain. Itu cara kita merecall. Recall itu perlu pemicu. Kita harus mengekspos diri kita pada pemicu. Pemicunya mind mapping bisa, pemicunya orang lain bertanya bisa, pemicunya adalah Anda ingin menceritakan kepada orang lain juga bisa. Oke? Itu cara kita merecall. Terlepas dari tujuan membaca, apakah kita bisa menguasai 100% isi buku dengan sistem baca kilat?
Anda mau pakai sistem apapun tidak akan bisa menguasai 100% apa yang penulis sampaikan dalam sekali baca. Oke? Jadi tujuan ahli membaca adalah mendapatkan 100% apa yang pembaca butuhkan, bukan yang penulis sampaikan. In the end akan ke sana mungkin akan ke sana, tapi tidak saat ini. Saat ini fokuskan bukan jadi goal akhir Anda, tapi sekarang saya di sini. Saya mau capai apa sih dari membaca buku ini? Itu berarti 100% tujuan pembaca. Oke? Terus Anda mencapai 100% tujuan membaca Anda terus sampai akhirnya suatu hari tiba-tiba ya Anda menguasai 100% isi buku. Gitu. Bagaimana cara membuat tujuan atau goal membaca yang efektif dan efisien? Tujuan itu harus menjawab 2 pertanyaan. Konsep unik apa yang perlu saya pahami saat ini? Terus dampak dalam kehidupan saya apa? Ditulis 2 jawaban ini. Oke? Berikutnya, pertanyaan terakhir. Sulit untuk konsisten terhadap komitmen membaca yang dibuat 10 lembar per hari. Nah, ini yang menurut saya salah satu alasan ya kenapa saya nggak suka tips. Jadi kalau orang bilang, Pak, tips membaca apa? Terus orang bilang, oh baca aja sehari 15 menit, sehari 10 halaman. Ya, kalau Anda mau menciptakan behavior, fine, itu salah satu tips yang bagus. Tapi kupikir membaca itu bukan sebuah goal yang harus kita capai. Tapi membaca adalah prasyarat kita. Prasyarat kita untuk hari ini. Saya bisa melakukan dengan lebih baik daripada kemarin. Besok saya bisa melakukan lebih baik daripada hari ini. Itu sudah prasyarat, seperti Anda lapar, Anda makan. Oke, Anda bau, Anda mandi. Anda capek, Anda tidur. Baca itu adalah kebutuhan kita sebagai manusia untuk terus maju, untuk terus bertumbuh. Jadi, goal saya membaca 10 buku bulan ini. Ya untuk apa? Tapi misalkan saya mau capai goal ini. Oke, saya mau capai goal ini. Rencana mencapainya adalah saya harus selesaikan A, B, C. Supaya saya bisa selesaikan A, saya harus melakukan 1, 2, 3. Oke, supaya saya bisa melakukan 1, 2, 3, saya harus paham buku ini. Baca bukunya. Pasti kita nggak mikir lagi 10 lembar per hari. Kita nggak mikir lagi 15 menit sehari. Kita akan cari tahu secepat mungkin karena kita mau capai goal kita. Jadi, dibalik bukan baca buku adalah prasyarat supaya kita bisa mencapai goal kita lebih cepat. Bukan, hari ini saya mau membaca 10 halaman. Ya, tapi 10 halaman untuk apa? Apa manfaatnya? Karena otak kita selalu berpikir, apa manfaatnya bagi saya? Apa manfaatnya bagi saya? What's in it for me? Kamu baca buku ini buat apa? Oke? Kalau nggak tahu buat apa, pokoknya 10 lembar. Anda baca pun pikiran Anda nggak ada di buku. Karena cuma mikirin 10 lembarnya, bukan apa yang Anda mau ambil dari buku yang bisa mengubah Anda. Bukan apa yang mau Anda ambil dari buku yang bisa membuat Anda semakin maju. Oke? Jadi jangan salah fokus. Kalau kita salah fokus, ya masalah membaca bakal muncul aja terus gitu. Pak Syaf Ali, bagaimana cara supaya mengaktifkan pikiran bawah sadar dalam membaca? Oke, saya koreksi kalimatnya. Ini saya sudah bahas juga di video YouTube saya. Pertanyaan yang aneh gitu ya. Ini, namanya pikiran bawah sadar itu aktif 24 jam. Nggak pernah tidur. Dia terus aktif. Karena dalam 24 jam dia terus-menerus membombardir pikiran kita dengan buah pikir 60.000 sampai 82.000. 80.000 itu adalah salah satu sifat dari bawah sadar. Oke. Jadi bawah sadar kita itu saat ini juga sedang aktif. Bahkan research menunjukkan 99% lebih apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita katakan, ini semua berasal dari pikiran bawah sadar kita. Oke? Jadi bukan mengaktifkan, tapi melibatkan, mengorkestrakan supaya pada saat baca buku, usaha saya minimal, hasilnya optimal.
Pikiran bawah sadar selalu aktif. Kita tidak pernah tidak aktif pikiran bawah sadarnya. So, kita perlu mengenal caranya seperti apa. Nah, Pak Syaf, itu penjelasannya bisa 20-30 menit, 20 menit, 15 menit. Adalah video saya Brain Based Learning ya. Itu caranya Pak Syaf Ali. Oke. Dan di dalam sistem baca kilat, langkah itu adalah langkah baca kilat, di mana kita memotret satu halaman per detik, memberikan exposure kepada pikiran bawah sadar kita, apa konten dari buku itu. Alright, sudah 55 menit kita live ya. Thank you so much buat Anda yang hadir. Semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Kita akan ketemu di live berikutnya. Well, saya belum punya waktu yang pasti live-nya kapan, tapi selalu pantau story saya. Oke. Semoga live ini bermanfaat buat Anda. Silakan share apa yang Anda dapatkan dalam live ini, supaya semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat. Thank you buat Anda yang sudah hadir. God bless you. Stay safe, stay healthy. Ini adalah waktu yang sangat luar biasa untuk kita diberikan kesempatan. Ya, dunia, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menata kembali kehidupan kita, merancang kembali kehidupan kita, mendekatkan diri kita dengan keluarga kita, memberikan waktu kepada kita untuk bertumbuh, memberikan waktu buat kita untuk menjaga kesehatan kita, olahraga. Oke? Jadi kalau selama stay at home Anda sampai nggak ada waktu untuk baca buku, nggak upgrade skill baru, santong ring sama diri kita. Oke, God bless you.